Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada adik-adik semua ya di Atma Luhur. Perkenalkan, sini nama saya Sarminda, pengampu mata kuliah Anda di semester 1, pengenalan pemrograman komputer. Jadi di sini masih tahap pengenalan, jadi kita belum praktek ya, kita cuma hanya sekedar tahu dulu apa sih pemrograman komputer, ataupun di sini saya menggunakannya adalah pengenalan komputernya PB atau Visual Basic yang versi 2015. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita ke poinnya dulu. Di sini hanya pengenalan saja. Insya Allah minggu depan kita coba untuk praktek, atau nanti saya coba praktekkan untuk di video berikutnya. Nah, pengenalan Visual Studio 2015 di sini merupakan dia adalah bagian dari tools yang versi kalau di sini kita anggap terbaru lah ya, versi 2015, karena sebelumnya itu masih zaman-zaman dulu itu ada versinya itu masih Visual Basic yang 6.0, kemudian di sini juga kita pernah pakai 2005, versi 2008, 2010, 2013, dan di sini kita pakai yang 2015 yang dibuat Microsoft untuk membangun aplikasi yang basisnya itu adalah .NET Framework ya. Dia juga merupakan plafon yang digunakan untuk membangun beragam aplikasi seperti desktop, web juga bisa, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kepengenalannya yang harus kita tahu pertama di sini adalah cara kita buka ya. Mungkin kalau cara buka aplikasi sama seperti halnya kita membuka aplikasi yang mungkin Anda pernah gunakan seperti desain grafis dan lain sebagainya ya, atau Corel Draw atau dan lain-lainnya. Nah, sama kita tinggal klik start, kemudian all program, kita pilih yang Studio 2015. Nah, kurang lebih tampilannya nanti seperti di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk membuat project-nya. Project-nya adalah kumpulan dari beberapa file yang terdiri dari form, kelas, report, modul, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang paling pertama itu adalah form-nya ya, karena form itu adalah lembar kerja. Kalau Anda pernah menggunakan seperti Corel Draw ataupun Photoshop, mungkin lembar kerjanya ya. Nah, ini cuman bentuknya juga sama, fungsinya cuman bentuknya saja nanti yang berbeda, sama toolsnya saja yang berbeda. Kemudian ada kelasnya, nanti akan ditunjukkan di next video. Kemudian ada reportnya, nanti hasilnya kita mau lihat tampilannya seperti apa. Kemudian ada modul juga untuk kita gunakan sebagai media koneksinya nanti untuk menghubungkan dengan database ya. Kemudian di sini kita untuk memulai membuat project baru, tinggal kita mengikuti langkah-langkah yang sudah dibuat di tutorial saya ya. Yang pertama kita klik new project, kemudian kita klik menu file, terus pilih new, kemudian project, atau juga bisa kita dengan mengklik atau menekan tombol Ctrl Shift N. Oke. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya nanti kita coba lokasinya kita pindahkan di mana ya, kita mau di lokal C atau lokal D, bahkan atau lokal E ya, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian name nanti kita ketik nama aplikasinya apa. Contoh misalkan nanti kita coba dengan aplikasi pertamaku nanti ya, atau misalkan pertemuan 1, atau percobaan Visual Basic 1 dan lain sebagainya. Kemudian pilih lokasinya, nanti menentukan kita mau meletakkan, tadi saya bilang mau di D ataupun di E dan lain sebagainya. Kemudian tampilan grafisnya ataupun lembar kerjanya tadi yang terdiri dari form, terus ada kelas dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ya tampilan grafisnya.
Ini yang tadi saya dibilang formnya ya, atau lembar kerja yang akan kita gunakan untuk mendesain apa yang mau kita buat nanti. Adanya di form. Kemudian di sini ada toolsnya, ya nanti baru kita paparkan di next pertemuan. Di sini ada menu-menunya, kemudian di sini fungsinya kita mau apakan. Di sini ada solution explore-nya juga, propertiesnya kita mau berubah, semua ada jalan dari grafisnya yang terdiri dari sudah ditunjukkan ya dengan poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah ini seperti yang sudah dikatakan tadi, dia terdiri dari apa tadi, POM, kelas, kemudian juga ada report, ada modul, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini satu ada menu-menunya, kemudian di sini juga ada untuk menjalankan dan lain sebagainya. Di poin kedua, berfungsinya, untuk fungsi. Kemudian di sini ada tools-nya. Kemudian ada solution explore-nya juga ada di sini ya, tampilan apa saja yang kita ambil, mau modul, mau kelas, nanti dia nampilnya di sini. Nah, ini form-nya. Ini form ini adalah lembar kerja yang mau kita otak-atik, semuanya ada bisa di form. Dan di sini juga ada propertiesnya juga, apa yang kita mau rubah juga bisa nanti dari propertiesnya. Oke, itu untuk next video ya. Kita coba praktek. Nah, sedangkan untuk menjalankannya nanti dari tampilan yang sebelumnya, nanti kita menjalankannya adalah dapat menggunakan klik tombol start yang ada seperti di gambar seperti ini, atau juga boleh nanti dengan cara tekan tombol F5. Sedangkan menghentikannya nanti tombolnya kurang lebih N-nya nanti seperti ini, kita bisa klik atau juga bisa shift F5. Sedangkan untuk menyimpan projectnya kita juga bisa klik dari simbol ya ataupun ikonnya yang tampilannya seperti diskette double karena all nanti, atau bisa juga file save all, atau juga kita bisa tekan Ctrl Shift S. Nah, kalau untuk membuka project baru juga nanti bisa file ya, kemudian open, kita pilih projectnya, atau juga bisa dengan menekan Ctrl Shift O. Untuk menutupnya juga sama ya, tinggal file exit, atau juga bisa pilih close yang ada simbol X-nya. Oke, jadi untuk hari ini kita hanya pengenalan dari minimal tampilannya dulu ya, apa saja yang terdiri dari pengenalan pemrograman komputer kita yang menggunakan aplikasi PIBI 2015. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.